di balik jendela rumah tua. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Merbabu, terdapat sebuah rumah kayu berwarna coklat tua yang tampak menua setelah puluhan tahun menahan hembusan angin dan panas terik. Rumah itu milik Rifa, seorang petani muda berusia 33 tahun. Ia hidup bersama ibunya, Eyang Siti, seorang janda yang selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan keikhlasan. Rifa adalah sosok yang mengerti arti menyakar. Setiap pagi, sebelum fajar menampakkan secercah cahaya, ia menyeka peluh di dahi dan menyiapkan cangkul serta bibit padi yang akan ditanam di sawah yang terletak di kaki gunung. Namun hati Rifa selalu bergejolak. Ia selalu bertanya-tanya, apakah usahaku ini cukup? Apakah Allah menaruh takdir yang lebih baik untukku? Suatu hari, ketika hujan turun deras dan melanda desa selama 3 hari berturut-turut, sawah Rifa menjadi banjir. Air menggenangi ladang padi, menenggelamkan bibit yang baru ditanam. Rifa menatap lahan yang kini berwarna kelabu, lalu terdiam. Ia mengangkat kepalanya ke arah langit, menatap awan kelabu yang masih menggelap, dan memejamkan mata. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, gumamnya lirih, jika Engkau menakdirkan inilah untukku, terimalah ikhtiarku yang masih belum sempurna ini. Ia merasakan sejenak kebekuan dalam hati, seakan ada rasa takut, namun sekaligus rasa tenang yang datang dari keyakinan bahwa setiap kejadian berada dalam genggaman Sang Pencipta. Rifa lalu bergegas pulang ke rumah, menemui ibunya yang sedang menyiapkan masakan sederhana. "Bu, sawahku terendam banjir. Apa yang harus kulakukan?" tanya Rifa dengan suara hampir menangis. Eyang Siti menatap anaknya dengan mata yang penuh kasih, lalu menepuk bahu Rifa. "Nak, kita sudah menanam, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya tawakal. Berimanlah bahwa Allah sudah menentukan yang terbaik, lakukanlah apa yang kau mampu, lalu serahkan hasilnya padanya." Kata-kata itu menancik dalam hati Rifa. Ia menatap jendela rumah tua itu, memandangi pemandangan pegunungan yang menutupi langit. Di sana, ia melihat sekelompok burung yang terbang menembus awan, bebas namun tetap pada lintasannya. Langkah pertama, ikhtiar baru. Rifa memutuskan untuk tidak berdiam diri. Ia memanggil seluruh keluarganya, ibu, adik perempuannya Siti, yang masih berumur 16 tahun, serta saudara jauh yang tinggal di kota. Bersama-sama mereka memindahkan tanah yang masih kering ke area yang masih cukup tinggi, mengeruk lumpur yang menumpuk, dan menyiapkan sistem irigasi sederhana dengan memakai batu bata dan pipa bambu. Meskipun terasa berat, semangat mereka tak pernah padam. Setiap sore, setelah selesai bekerja, Rifa duduk di depan rumah sambil mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, berikanlah hidayah agar usahaku ini mendapat ridha-Mu," katanya. Doa-doanya tidak hanya menyentuh dirinya, tetapi juga mengalir ke setiap anggota keluarga yang menemaninya. Mereka semua mengucapkan Alhamdulillah setelah setiap langkah kecil yang berhasil. Langkah kedua, iman yang kuat. Seiring berjalannya waktu, hujan mulai mereda. Langit bersih, dan mentari menghangatkan tanah. Pada suatu malam, Rifa bermimpi berada di sebuah kebun yang luas, dipenuhi buah-buah manis dan sayur-sayur segar. Di sana ia mendengar suara lembut, "Kecaplah, Rifa. Aku menunggumu di ujung petualangan ini." Terbangun, ia teringat pada hadis yang pernah dibacanya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Sambil menatap bintang, ia menyadari bahwa ikhtiar dan doa hanyalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah kesediaan hati untuk menerima apapun hasilnya. Sejak saat itu, Rifa tidak lagi memikirkan bagaimana bila atau mengapa tidak. Ia belajar menerima setiap perubahan, baik yang manis maupun pahit, dengan rasa syukur. Setiap kali menemukan batang padi yang menguning, ia tidak mengeluh. Ia mengucapkan, "Alhamdulillah, ini ujian yang membuatku semakin kuat." Langkah ketiga, tawakal yang memukau. Musim panen tiba.
Sawah yang dulu terendam kini menghasilkan padi yang melimpah. Ada pula sayuran, jagung, dan cabai yang tumbuh subur di kebun samping rumah. Keluarga Rifa mengumpulkan hasil panen mereka, membungkusnya dengan kain bersih, lalu menyiapkan sepiring nasi untuk bersyukur bersama. Malam itu, ketika semua orang duduk di teras, Rifa mengangkat gelas teh dan berkata, "Saudaraku, apa yang kita lihat sekarang bukan semata-mata hasil kerja kami, melainkan anugerah Allah yang tiada tara. Kami menanam, kami berdoa, kami ikhtiar, namun akhir-akhirnya kami menyerahkan semuanya padanya. Itulah tawakal sejati." Eyang Siti tersenyum, matanya berkilau. "Rifa, kau telah memahami bahwa tawakal bukan berarti menyerah, melainkan menyerahkan setelah berusaha. Itu yang membuat hatimu tenang, bahkan ketika badai datang lagi." Hari-hari selanjutnya, Rifa memulai proyek kecil, membuka pasar kecil di desa untuk menjual hasil panen, sekaligus mengajarkan tetangga tentang pentingnya ikhtiar, doa, dan tawakal. Ia sering mengundang para pemuda desa untuk berbincang di depan jendela rumah tua, sambil menatap matahari terbenam di balik gunung. Epilog, jendela yang menyaksikan keajaiban. Beberapa tahun berlalu, dan desa itu berubah menjadi tempat yang lebih makmur. Sawah-sawah kini mengalirkan air dengan teratur, jalan desa beraspal, dan anak-anak muda menuntut ilmu di kota tetapi tetap pulang membantu orang tua. Rifa, kini berusia 45 tahun, masih tetap menatap jendela rumah tua itu setiap pagi, mengingat kembali masa-masa penuh cobaan. Suatu sore, ketika cahaya senja melukis langit berwarna jingga, seorang pemuda bernama Ari datang ke rumah Rifa. "Pak, saya ingin bertanya," kata Ari. "Bagaimana cara saya bisa menggabungkan ikhtiar, doa, dan tawakal dalam hidup saya? Saya takut gagal." Rifa menatap Ari, lalu menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. "Anak muda," ia memulai, "hidup ini ibarat ladang. Pertama, tanamlah benih harapan dengan kerja keras. Kedua, panjatkan doa, karena doa adalah air yang memberi kehidupan pada benih. Ketiga, setelah kamu menanam dan menyiraminya, serahkan hasilnya pada Allah. Itulah tawakal. Jika hasilnya baik, bersyukurlah. Jika tidak, tetaplah bersyukur karena Allah telah memberikan pelajaran." Ari mengangguk, mata baginya menyala. "Terima kasih, Pak. Saya mengerti sekarang." Malam itu, Rifa kembali berdiri di depan jendela rumah tua, menatap bintang-bintang yang berkelip. Hatinya dipenuhi ketenangan, karena ia tahu bahwa setiap helaan napasnya, setiap keringatnya, sudah menjadi bagian dari takdir yang Allah rencanakan. Ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia telah menapaki 3 pilar utama: iman, ikhtiar, dan tawakal. Di balik jendela yang berdebu itu, hidup Rifa menjadi contoh nyata bahwa manusia memang diciptakan untuk berusaha, berdoa, dan kemudian menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, ketenangan sejati datang ketika hati berhenti berkeluh kesah dan mulai bersyukur atas setiap langkah, baik yang menanjak maupun yang menurun. Dengan senyum damai, Rifa menutup mata sejenak, mengucapkan, "Alhamdulillah, Rabbana."